Saya Ahmad Nuryadin. Ceritaku ketinggalan kapal perintis tol laut Sabuk Nusantara di Pulau Kalu-Kalukuang, Minggu 24 Juli 2022. Kamis 21 Juli tahun 2022, pamanku Baharudin yang datang kemarin dari Pulau Selayar naik kapal pelni tol laut Sabuk Nusantara mengajak saya ke Pulau Pamantawang buat jalan-jalan dan ngopi di sana. Pemberangkatan Sabtu 23 Juli 2022 dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Sorenya saya kabarkan ke ibu dan adik saya. Adikku menambahkan tambahan modal perjalanan dan ibuku menanggung bekal perjalanan di atas kapal. Hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 pagi saya mempersiapkan pakaian yang saya mau bawa untuk beberapa hari. Saya bawa celana kain panjang 2, celana panjang jeans 1, celana pendek 1, baju kaos 3, kemeja lengan panjang 2, handuk, sarung, dan kaos kaki. Sore saya antar ibu ke supermarket R8 Mart buat membeli bekal perjalanan di atas kapal. Saya juga sempatkan membeli air minum, tisu, dan permen. Malamnya saya mengemas barang bawaanku. Tidak lupa saya bawa sendal jepit, senter, dan baterai cadangan. Setelah sholat isya dan barang bawaan beres, kami pun pergi tidur. Sabtu 23 Juli tahun 2022 jam 1:00 waktu Indonesia Tengah aku bangun membuat kopi dan kusempatkan sholat sunat tahajud 2 rakaat. Setelah itu aku turun ke dapur untuk menyaring kopi lalu memasukkannya ke termos dan mengisi botol Tupperware dengan air minum. Lalu aku pergi tidur kembali. Kurang 30 menit jam 5 subuh saya bangun untuk sholat subuh. Kemudian pergi mandi dan berpakaian celana jeans panjang dan baju kaos abu-abu. Setelah itu aku sarapan, makan roti dan minum kopi hitam. Jam 7:00 waktu Indonesia Tengah, saya pakai sepatu lalu berjalan ke Jalan Poros buat naik PT-PT ke Sentral. Kurang lebih 30 menit kemudian kami turun dan berjalan kurang lebih 100 meter lalu sambung PT-PT ke Pelabuhan Soekarno-Hatta. Turun dari PT-PT saya berjalan masuk ke pelabuhan bersama paman ke kapal perintis Sabuk Nusantara. Kami sempatkan membuat video dokumentasi sejenak, kemudian naik ke kapal perintis tol laut Sabuk Nusantara. Kulihat belum jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami pergi mencari tempat, kemudian menyimpan barang, lalu pergi membeli tiket dengan harga kurang lebih 20.000 per orang. Tujuan Pulau Pamantawang. Aku ke tempat tidur membaca Al-Quran dan pamanku turun ke daratan. Sementara aku mengaji, tiba-tiba petugas pelabuhan dan kapal Sabuk Nusantara memberi penjelasan dan sempat ku dokumentasikan. Tidak lama setelah itu, aku lihat wanita berhijab dan bercadar lewat. Di tempat tidur bagian belakang satu deret itu sudah ditempatin oleh tim medis puskesmas keliling Pulau Kalu-Kalukuang, terdiri dari beberapa dokter dan perawat. Aku tidak dapat menghafal semua penumpang, tetapi beberapa sepertinya aku kenal, namun entah di mana aku lupa. Sebelum kapal berangkat, kami naik ke anjungan dekat musola melihat pemandangan sambil menunggu kapal berangkat. Kurang lebih jam 10:00 waktu Indonesia Tengah, kapal pun berangkat ke Pulau Macini Baji. Saya turun ke bawah mengambil kopi, kemudian naik kembali ke anjungan di dekat musola Al-Ikhlas, tepatnya di tempat ambil air wudhu. Kami ngopi sekitar beberapa menit, kemudian turun istirahat sejenak. Jam 12:10 waktu Indonesia Tengah, waktu sholat zuhur, saya naik ke atas ke musola untuk sholat. Setelah itu aku turun kembali ke tempat tidur. Aku makan roti dan bolu, minumnya kopi yang aku campur dengan cola. Kurang lebih jam 13:35 waktu Indonesia Tengah, kapal sampai dan berlabuh di Pulau Macini Baji karena perairan dangkal. Sore jam 15:35 waktu Indonesia Tengah, aku naik ke musola untuk sholat asar, kemudian melihat pemandangan di lautan. Tak lama setelah itu aku turun kembali ke tempat tidur buat minum air, kemudian istirahat sejenak. Kurang lebih jam 17:15 WITA, saya naik ke anjungan kapal berniat untuk melihat matahari terbenam sambil menunggu waktu sholat maghrib.
Kurang lebih jam 17:55 waktu Indonesia Tengah, matahari sudah mau terbenam. Saya mengambil kameraku dan mengabadikannya karena aku pikir di catatan proyek YouTube channel Erwin Ilmu Pengetahuan yang aku buat terdapat catatan video matahari terbenam. Sisa aku edit dan sesuaikan dengan judul yang cocok. Perasaanku terasa lega, seperti berkurang satu beban. Sekitar kurang lebih jam 18:10 waktu Indonesia Tengah, aku lihat jam sudah memasuki waktu sholat maghrib dan aku pun segera mengambil air wudhu dan ikut berjamaah sholat maghrib dan isya yang dijamak dan dikosar. Kiblat tidak pernah berubah, selalu menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Hanya saja posisi menghadap sholat kami di atas kapal itu selalu berubah setiap kapal berbelok. Setelah sholat aku pikir enggak ada yang harus aku kerjakan, jadi baiknya aku istirahat pergi tidur. Sekitar kurang lebih jam 22:10 waktu Indonesia Tengah, aku bangun karena perasaanku kurang enak. Jadinya aku naik ke atas di anjungan tempat ambil air wudhu di musola, duduk berusaha memperbaiki perasaanku namun tak tertahankan. Akhirnya aku muntah lalu aku siram dan basahi kepalaku. Perasaanku sudah agak mendingan. Aku kembali turun ke tempat tidur, minum air, lalu aku duduk sejenak kemudian tidur kembali. Tidak begitu lama setelah aku baringkan badanku, kurang lebih 1 jam kemudian perasaanku kembali tidak enak. Jadi aku kembali ke atas di anjungan dekat musola, tepatnya tempat ambil air wudhu. Aku basahi kepalaku berharap perasaanku membaik, tetapi ternyata akhirnya aku muntah lagi. Kemudian aku duduk, lalu sandar sejenak, lalu aku cuci muka dan basahi kepalaku. Akhirnya perasaanku membaik. Rencana aku mau berbaring di musola, namun ketika aku buka pintu musola, ternyata di musola banyak penumpang wanita sedang tidur. Jadi aku tutup pintu kembali, kemudian turun ke tempat tidurku. Ketika sampai di tempat tidurku, aku lihat di samping kanan pamanku sedang tidur, namun di samping kiriku aku lihat seorang wanita. Aku berpikir bagaimana ini? Takut timbul fitnah wanita. Tapi karena perasaanku setengah sadar mabok laut, jadinya aku tetap ke tempat tidur. Kemudian aku balurin minyak kayu putih di badanku, lalu ku ambil jaket dan sarung, lalu aku berbaring, ku tutup wajahku dengan scarf. Kemudian aku berdoa, namun entah mengapa wanita itu terbayang di pikiranku. Aku tutup mataku dan berusaha tertidur dan akhirnya aku terlelap.